Indosat Ooredoo Hutchison atau IOH masuk dalam indeks Rekahati, ISG Quality 45 Indeks Kehati, dan ISG Sektor Label IDX Kehati. Ya, PT Indosat Tbk masuk dalam 3 indeks ISG Kehati untuk periode Juni hingga November 2026. Ya, pencapaian ini dinilai memperkuat posisi perseroan sebagai perusahaan yang mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Indosat Ooredoo Hutchison atau IOH masuk dalam indeks Rekahati, ISG Quality 45 Indeks Kehati, dan ISG Sektor Label IDX Kehati. Masuknya Indosat ke dalam 3 indeks tersebut menjadi milestone penting sekaligus memperkuat kredibilitas perseroan dalam menghadirkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Perseroan menilai komitmen terhadap berkelanjutan dapat berjalan seiring dengan profitabilitas. Dari aspek lingkungan, Indosat mencatat penurunan intensitas emisi karbon sebesar 50,89%, dengan 51,89% energi yang lebih efisien melalui dukungan teknologi dan kecerdasan artifisial. Sementara dari aspek sosial, perseroan telah berkontribusi dalam membangun 834.000 sumber daya manusia digital Indonesia, serta meningkatkan representasi kepemimpinan perempuan menjadi 27,3%. Di sisi tata kelola, Indosat memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman digital melalui gerakan anti-spam dan anti-scam, penerapan perlindungan data pribadi, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen ESG ini juga ditopang kinerja keuangan kuartal pertama 2026 dengan total pendapatan 15,2 triliun rupiah atau tumbuh 12% secara tahunan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, Bursa Efek Indonesia memastikan telah meminta pertemuan dengan S&P Dow Jones Indica menyusul masuknya Indonesia ke dalam Country Classification 2027 Watchlist. BI menegaskan berbagai reformasi yang menjadi perhatian penyedia indeks global telah terus dijalankan. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, Irfan Susandi, mengatakan bahwa manajemen Bursa Efek Indonesia telah menghubungi S&P DJI dan kini masih menunggu respon untuk menjadwalkan pertemuan. Irfan menjelaskan bahwa sejauh ini Bursa Efek Indonesia sudah menerapkan sejumlah kebijakan, antara lain penyediaan data yang lebih rinci mengenai jenis investor, pengungkapan pemegang saham di atas 1%, aturan free float minimum 15% dengan masa transisi 3 tahun, serta penerapan high shareholding concentration list. Ia memastikan komunikasi dengan penyedia indeks global juga terus dilakukan. Tidak hanya dengan S&P DJI, tetapi juga dengan MSCI dan FTSE Russell. Selain itu, Bursa Efek Indonesia juga menghimpun masukan dari anggota bursa dan manajer investasi melalui survei sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Adapun terkait jadwal pertemuan dengan S&P DJI, hingga kini pihak Bursa Efek Indonesia masih menunggu balasan dari lembaga penyedia indeks tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran yang sebelumnya telah disepakati sudah berakhir. Hal tersebut disampaikan Trump setelah Washington melancarkan serangan terbaru dan Iran pun membalas dengan serangan menargetkan pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran sudah berakhir. Hal ini disampaikan pada hari Rabu 8 Juli 2026 setelah Washington melancarkan serangan dan Iran pun balas menargetkan pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Sebelumnya militer Amerika Serikat mengumumkan bahwa pasukannya telah merampungkan operasi terbaru menargetkan pertahanan udara, lokasi peluncuran rudal, jaringan komando dan kapal-kapal militer Iran sebagai balasan atas serangan terbaru Teheran terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz.
Militer Amerika Serikat mengatakan pasukannya telah menghantam lebih dari 80 target terkait Iran dalam operasi yang mereka sebut sebagai serangan dahsyat terhadap Iran untuk memberikan dampak berat. Dalam pernyataan via media X, CENTCOM mengatakan bahwa serangan-serangan itu dilancarkan sebagai respon langsung untuk serangan terbaru Iran terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Sementara itu, usai pernyataan terbaru Trump, harga minyak melambung 5% pada perdagangan Rabu. Pernyataan Trump memicu kekhawatiran bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah dapat semakin menghambat lalu lintas kapal tanker melalui Selat Hormuz. Minyak mentah berjangka Brent ditutup melesat 5,2% menjadi 78,02 US dollar per barel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melonjak 4,4% menjadi 73,52 US dollar per barel. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Nitra Sanata Dharma Tbk berkode saham JECX telah mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia. Ya, emiten berkode saham JECX ini menargetkan pendapatan hingga 1 triliun rupiah dengan target laba bersih sekitar 320 miliar rupiah di sepanjang tahun 2026. PT Nitra Sanata Dharma Tbk telah mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia. Emiten pengelola jaringan JECI Hospitals and Clinic berkode saham JECX ini menargetkan pendapatan sebesar 1 triliun rupiah di sepanjang tahun ini dengan target laba bersih sekitar 320 miliar rupiah. Direktur Keuangan JECX Budi Jatmiko mengatakan, peningkatan target kinerja keuangan tersebut dikarenakan adanya penguatan modal kerja perseroan yang berasal dari perolehan hasil dana IPO yang akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit dan pengembangan usaha. Untuk memberikan tambahan modal, ya, terutama untuk pengembangan usaha yang tadi dikaitkan di Bali segala macam itu, ya satu, dan juga pembangunan 2 rumah sakit, yang satu rumah sakit di Semarang dan yang satu lagi juga di Makassar. Itu adalah penggunaan dari dana proceeds IPO yang kedua. Nah, yang ketiga itu merupakan digunakan untuk modal kerja, ya, working capital yang akan kita gunakan seperti contohnya pembayaran gaji. Sementara itu, Direktur Pengembangan dan Pendidikan PT Nitra Sanata Dharma Tbk Cahyono Gondowiaryo mengatakan, tujuan IPO bukan hanya menghimpun dana, tetapi juga memperluas akses layanan kesehatan mata di Indonesia. Dalam waktu dekat, perseroan akan membuka 2 klinik baru, serta mengembangkan fasilitas di kawasan ekonomi khusus Sanur, Bali. Ekspansi ke depan, ekspansinya tadi Dr. Johan sudah menggambarkan bahwa kita masuk ke daerah-daerah yang banyak penduduknya dan banyak kebutaannya. Jadi dalam tanda petik kita mungkin dalam bulan depan kami berdirikan lagi 2 klinik yang sudah siap dijadikan, ya. Dan termasuk dalam rencana itu kita menyiapkan di KLK Sanur. PT Nitra Sanata Dharma Tbk saat ini telah mengoperasikan 5 rumah sakit khusus mata dan 11 klinik utama yang tersebar di Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, hingga Sulawesi. Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, JEC menyediakan layanan kesehatan mata yang komprehensif, mulai dari layanan kornea, bedah refraktif, hingga layanan rawat inap di fasilitas tertentu. Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Ya, prospek jangka pendek PT Tower bersama Infrastruktur Tbk masih dibayangi dampak konsolidasi industri telekomunikasi setelah merger dengan PT XL Axiata Tbk dan PT Smartfren Telkom Tbk pada 2025. Ya, berkurangnya jumlah operator seluler membuat permintaan penyewaan menara melambat meski prospek jangka panjang nilai tetap positif seiring berkembangnya infrastruktur digital nasional. Pada kuartal 1 tahun ini, jumlah tenan perseroan turun 0,3% sejak awal tahun dan 2% secara tahunan. Meski demikian, rasio tenancy tetap bertahan di level 1,7 kali, mencerminkan utilisasi aset yang relatif stabil. Tekanan tersebut turut tercermin pada kinerja keuangan, pendapatan perusahaan yang turun 1,7% secara kuartalan atau 0,8% secara tahunan, sementara pendapatan per menara menyusut 4,1%.
Di tengah perlambatan bisnis menara konvensional, analis menilai layanan fixed wireless access berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru bagi perseroan. Ekspansi fixed wireless access secara nasional diperkirakan mampu mengimbangi sebagian dampak negatif konsolidasi operator seluler. PT Widodo Makmur Perkasa Tbk berhasil membukukan perbaikan pendapatan dan kembali mencetak laba pada kuartal 1 2026. Ya, raihan positif tersebut ditopang oleh tren peningkatan konsumsi protein hewani di Indonesia. Emiten Consumer dan Agrikultur PT Widodo Makmur Perkasa Tbk berhasil membukukan perbaikan pendapatan dan kembali mencetak laba pada kuartal 1 2026 ditopang oleh tren peningkatan konsumsi protein hewani di Indonesia. CEO Perseroan Tumiyono menilai prospek industri pangan nasional masih sangat menjanjikan, terutama didorong oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap protein hewani. Momentum tersebut juga diperkuat dengan fokus pemerintah terhadap penguatan sektor pangan nasional. Adapun Perseroan membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp287,7 miliar pada 3 bulan pertama 2026, meningkat 40,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja tersebut terutama didorong oleh meningkatnya penjualan pada segmen peternakan unggas seiring prospek permintaan protein hewani yang terus membaik. Lini bisnis poultry menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan perusahaan dengan porsi 85,54%, disusul bisnis pengolahan daging sebesar 11,52%, peternakan sapi 1,96%, serta bisnis komoditas 0,99%. Pada saat yang sama, Perseroan berhasil membalikan kondisi keuangan dengan membuka laba bersih Rp130,3 miliar, berbalik dari rugi bersih Rp71,8 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Selain ditopang oleh kenaikan penjualan, manajemen menyatakan bahwa Perseroan juga berhasil meningkatkan efisiensi operasional sehingga mampu memperbaiki profitabilitas. Berbagai sumber, IDX Channel.